Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Maria dalam acara Siraman Rohani GIA Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan sejenak dengan tema merefleksi diri. Saya ambil dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Tapi saya tidak akan membaca semua ayat ini, saya hanya sebagian saja bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini, bila firman Tuhan yang kami boleh renungkan, yang singkat ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, sehingga kami dapat mewas diri kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau begitu luar biasa dahsyat dan ajaib atas hidup kami. Semuanya kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab Mazmur 46. Saya akan bacakan ayat 2-nya saja. Nah, nanti Bapak Ibu dapat melihat di dalam ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah itu adalah perlindungan dan kekuatan bagi setiap kita dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau kita merefleksi diri kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari yang kita lalui tahun 2023 ini akan berakhir. Setelah itu akhir tahun selesai dan masuk tahun baru. Nah, di dalam masa-masa tahun 2023 ini kita mendapati berbagai kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, dan juga sekarang perang lagi Israel dengan Palestina, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang membuat satu kegoncangan yang luar biasa, dan hal itu menakutkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa akhir zaman ini banyak kita mendengar deru perang, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada banyak hal yang mengerikan, dan itu sudah terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Ayat firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayat 2 ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu, hanya Allah lah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Memang ketakutan demi ketakutan kalau kita lihat sangat-sangat mengerikan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita melihat berita di televisi peperangan yang banyak menjatuhkan banyak korban sampai ribuan, bukan 1-2 orang yang mati, tapi ribuan orang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ratusan sampai ribuan orang, sangat mengerikan sekali. Nah, kalau itu terjadi dan tiba-tiba menimpa dalam kehidupan kita, dalam negara kita, bagaimana perasaan kita? Apakah kita tetap mempunyai satu kekuatan atau kepercayaan hanya Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan buat kita? Nah, refleksi ini perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Kalau tidak, kita akan merasa bahwa nyaman-nyaman saja, karena itu tidak terjadi di negara kita. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membayangkan itu kita di posisi mereka, itu sangat mengerikan sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak salah kalau Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Yang pasti waktu akan terus melaju, dan siapapun kita tidak mampu mengubah dan menghentikan waktu itu. Ini yang perlu kita sadari. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan atau mengubah waktu itu. Waktu itu terus akan melaju. Tiba-tiba kita sudah menjadi tua. Kalau kita melihat, kalau kita masuk di dalam pas berulang tahun, kita akan sadar umur kita semakin bertambah, bukan semakin muda, tapi semakin tua. Anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita besarkan, yang kita rawat, tiba-tiba sudah dewasa dan tiba-tiba sudah mau menikah. Nah, membuat kita sadar bahwa kita ini sudah tua. Nah, dalam sepanjang perjalanan hidup kita ini, apa yang kita lakukan sih? Apakah banyak hal yang kita lakukan itu berguna untuk kemuliaan Tuhan? Hari-hari kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang perlu kita refleksikan. Di tahun 2023 ini, apa yang sudah kita lakukan sepanjang dari bulan Januari sampai bulan Desember nanti ini? Apa sih yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Kalau tahun 2 tahun yang lalu kita digemparkan dengan satu hal yang sangat mengerikan, yaitu virus corona yang menelan banyak korban, bahkan ribuan bahkan jutaan orang mati karena virus ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah terjangkit virus ini.
dan akibat dari kena virus ini masih berdampak sampai hari ini dalam tubuh kita. Beberapa orang akibat dampak dari virus corona mengalami sakit penyakit yang mengerikan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu bagaimana supaya kita dapat merefleksi diri kita, yaitu kita bergantung sama Tuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur tadi, Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi hanya Allah lah tempat pelindungan kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat melindungi kita kecuali hanya Allah sendiri yang dapat melindungi kita, menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sudah masuk di dalam hal ini, apakah kita mempunyai hati yang bijaksana di dalam Tuhan? Atau kita hanya hidup sesuai dengan hawa nafsu kita? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi orang yang hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan menuruti hawa nafsu kita. Sebab hanya Dialah Allah yang menjadi kekuatan kita. Nah, Allah itu tempat perlindungan buat kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sekarang mana yang tempat perlindungan yang aman buat kita di dunia ini? Tempat sandaran yang paling aman dan paling membuat kita tenang. Di mana Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Tidak ada Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya. Dia di dalam Mazmur 46 ayat 2 ini, Allah itu bagi kita. Jadi Tuhan itu bagi kita adalah bagian dalam hidup kita. Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan kita, dalam seluruh kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong. Nah, mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami satu pergumulan yang sangat berat, yang belum terselesaikan dari awal tahun sampai tahun ini mau habis, masih rasanya seperti suram, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah usaha pekerjaan, kok rasanya menurun terus. Nah, penderitaan demi penderitaan seperti ini rasanya terus bertubi-tubi. Tapi ingat, hanya Tuhanlah yang tempat yang aman menjadi sandaran kita, menjadi penolong kita. Jangan lari kepada yang lain. Mazmur Yakobus 5 ayat 13a mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi ketika kita merasa menderita, merasa mengalami tekanan, merasa tidak nyaman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ingat, Dia adalah tempat perlindungan dan penolong dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Dia melalui apa? Melalui doa kita. Kita datang kepada Dia, menghampiri Dia, kita minta pertolongan kepada Dia dengan doa kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menyandarkan hidup kita, menempatkan hidup kita kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dialah sebagai tempat penolong kita, tempat pelindungan kita dalam kesesakan, dan Dia adalah kekuatan dalam hidup kita. Jangan mencari kekuatan kepada yang lain, pelindungan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Maka kuasanya, mujizatnya akan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau engkau mencari sandaran kepada orang lain, kepada yang lainnya, kekuatan kepada yang lain, maka engkau akan mengalami ketakutan terus-menerus. Kenapa? Karena enggak mengalami ketenangan. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada kekuatan, ada tempat perlindungan yang menolong kita, yang siap menaungi kita. Jika Bapak Ibu ketika ada masalah, ada pergumulan, datangnya kepada manusia, bersandarnya kepada manusia, bersandarnya kepada pikiran kita, Bapak Ibu akan menderita, akan mengalami ketakutan, akan mengalami stres. Kenapa? Gak ada ketenangan. Tetapi kalau engkau bersandar kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh pemazmur ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Maka kalau engkau percaya, hidupmu akan tenang, karena sandaranmu adalah Tuhan Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita dan menjadi penolong buat setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menolong kami dengan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga boleh menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru buat setiap kami. Berkati Bapak Ibu Saudara kami yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.